Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Pratama, saya dari Prodi PGSD 3B. Di sini dengan nomor NIM 2486206098. Di sini saya akan menampilkan video animasi dengan judul Perkembangan Makhluk Hidup. Jangan lupa di like and comment. Hai teman-teman, pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana seekor ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu yang cantik? Yuk, kita cari tahu bersama. Hari ini kita akan belajar tentang perjalanan menakjubkan yang dialami semua makhluk hidup, mulai dari yang kecil hingga besar. Ini disebut siklus hidup. Lihat nih, sebuah telur kecil menetas menjadi ulat. Ulat ini makan terus sampai kenyang, lalu berubah menjadi kepompong. Dan akhirnya, dah, jadi kupu-kupu yang indah. Wow, Mila menemukan sesuatu di kolam. Itu adalah anak katak yang disebut kecebong. Tapi, tahukah kamu bagaimana kecebong tumbuh dewasa? Sama seperti kupu-kupu, kecebong juga berubah. Mulai dari telur, jadi kecebong yang berenang, lalu tumbuh kaki, dan akhirnya menjadi katak yang bisa melompat. Lihat bunga matahari yang tinggi ini. Semuanya berawal dari sebuah biji kecil. Mari kita lihat perjalanannya. Dengan air dan sinar matahari, biji itu tumbuh menjadi tunas, lalu menjadi tanaman, dan akhirnya mekar menjadi bunga matahari yang besar dan indah. Sekarang, waktunya untuk berlatih. Siapa yang dulu ulat atau kupu-kupu? Siapa yang dulu kecebong atau katak? Dan siapa yang tumbuh dari biji? Betul, semua makhluk hidup, dari hewan sampai tumbuhan, punya siklus hidupnya sendiri. Sungguh menakjubkan. Berdasarkan video pembelajaran yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan makhluk hidup merupakan suatu proses alami yang terjadi secara bertahap, teratur, dan berkesinambungan sejak awal kehidupan hingga mencapai tahap kedewasaan. Proses perkembangan ini tidak hanya ditandai oleh pertambahan ukuran tubuh saja, tetapi juga oleh perubahan bentuk, struktur, fungsi organ, serta peningkatan kemampuan fisik dan biologis makhluk hidup dalam menjalani kehidupannya. Setiap jenis makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, memiliki tahapan perkembangan yang berbeda-beda dengan karakteristik dan jenisnya. Pada manusia dan hewan, perkembangan ditandai dengan perubahan dari bayi atau anak menuju dewasa, yang disertai dengan kematangan organ dan kemampuan bergerak, berpikir, dan beradaptasi. Sementara itu, dapat pada tumbuhan berkembang terlihat dari proses perkecambahan biji, pertumbuhan batang dan daun, pembungaan hingga menghasilkan buah dan biji kembali sebagai bagian dari siklus hidup. Perkembangan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi genetik dan hormon yang menentukan sifat, bentuk, serta potensi perkembangan suatu makhluk hidup. Faktor eksternal mencakup ketersediaan makanan atau nutrisi air, cahaya matahari, oksigen, suhu, serta kondisi lingkungan tempat makhluk hidup tersebut hidup. Keseimbangan antara faktor-faktor tersebut sangat berperan dalam menentukan keberhasilan dan kelancaran proses perkembangan. Apabila kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik, maka makhluk hidup dapat berkembang secara optimal, sedangkan kekurangan atau gangguan lingkungan dapat menyebabkan hambatan dalam perkembangan. Melalui video pembelajaran ini, peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas, konkret mengenai konsep perkembangan makhluk hidup melalui tampilan animasi yang menarik dan mudah dipahami. Media pembelajaran ini juga membantu peserta didik untuk mengenali tahap-tahap perkembangan secara visual, sehingga meningkatkan daya ingat, minat belajar, serta pemahaman konsep sains secara lebih mendalam. Selain itu, pembelajaran ini juga menumbuhkan rasa ingin tahu, sikap ilmiah, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik terhadap fenomena kehidupan di sekitarnya. Dengan memahami proses perkembangan makhluk hidup, peserta didik diharapkan mampu menumbuhkan sikap peduli, tanggung jawab, dan rasa syukur terhadap kehidupan serta lingkungan.
Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam membangun kesadaran untuk menjaga kesehatan diri, merawat makhluk hidup lain, serta melestarikan lingkungan agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Oleh karena itu, materi perkembangan makhluk hidup tidak hanya memberikan pengetahuan ilmiah saja, tetapi juga membentuk karakter dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Udah paham kan? Nah, jangan lupa kalau udah nonton video ini di like, comment, and subscribe.